Ini jelas tidak punya, bukan saya beli, tidak punya duit, yang minta beli. Yang mau baru dia bilang, karena ini hidup baru. Sampai gitu masih ngomong. Karena yang lama dia bilang, masuk store dia bilang, mesti pembaharuan, karena ini pekerjaan terus berulang-ulang. Sampai begitu lah. Atau berapa dia beli 180 ringgit. Tapi waktu dia cakap si Johan, senyum-senyum si Johan, begitu bahasa punya istri yang bagus dia bilang. Nah, kerja kasih 200. Nah, ini. Oh, kasih tahu saja untuk kalau untuk tahun berapa mahal pun kasih tahu saja dia bilang. Begitu yang kita mau dengar bukan macam-macam. Ya kan? Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Si Mas tidak ada John telah menerima 7 ganda pengurapan itu hari. Maka rencana ini juga diurapi 7 kali. Semua tangan rencana yang memegang sebelum sampai ke tangannya ini hancur semua dalam nama Yesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terakhir. 7. Kau ambil yang mestinya. Kau biar mana? Mana sudah diurut itu Asyo? Berdiri. Mana 10 orang tuh? 10 orang tuh. Yang sudah diurapi dan diminum. Kau rasa kasar? Kau masuk kasar? Coba berdiri semua, coba berdiri semua. Berdiri semua. Kata semua. Dalam nama Tuhan semua kuasa terima. Sekali lagi terima. Kau baik-baik dari asal. Jangan tahan. Aduh, kenapa kamu tahan? Aduh. Tuhan Yesus, berkati semua asal Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Look. Lagi dulu. Lagi deh. Terima bos. Lagi. Lagi. Sudah. Jangan banyak. Saya bilang, kamu sudah dapat semua pelihara. Semua sudah ada pelihara. Mas Tina, mobilnya tamburin. Baguslah Tuhan Yesus, tutup dia ada di sini. Itu saya bilang jangan ada makan-makan ini.
Bener Mas tidak? Tidak. Tidak tahu. Mas dia pegang lagi ke panggung lagi kuat dia berat. Kamu asal kamu hati-hati. Mesti kuat kamu bisa. Payung itu sudah dapat, ada sudah tuh. Tuhan bilang asal ada memang ada, pelihara dia. Semua karena ada Tuhan sudah, pantas sudah itu. Lihat, pelihara dia. Saya yang tidak akan ada dua itu, tapi saya bilang tapi saya heran kenapa dia berganda. Amin. Kau bilang bukan dari Tuhan, semua karena doa saja, tapi heran saya, kenapa hanya berganda saja? Saya bilang jaga itu aduh Tuhan. Itulah, jangan kamu pikir ya, saya di kebun itu tidak berdoa bagi jemaat, coba bukan dia kesaksian. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi ya, kesaksian duluan, berdiri. Sini. Sama label saja sampai ini. Kita boleh pasang, kita pasang larut jahat, bukan larut jahat. Ini meter bisa pakai meniup. Kasih dan meter lain. Asya jangan pernah duduk Kak Asya atau apa? Saya punya mic. Asal semangat. Sentiasa alert Kak Asya. Sudah diurap Awas kamu asal. Sentiasa anda sama. Sar sudah di sini. Ya. Tengok saja. Sentiasa alert saja. Ya. Begitu kan salah. Melekat dinding. Dinding. Ya, itu. Jadi ini malaikat pembantu ini jangan main-main. Kenapa ini malaikat pembantu ini tidak barang sama si Mikael ini? Saya lari. Yakin itu Mikael. Takut main dengan malaikat kecil-kecil ini. Kalau si Mikael ganas sama dia. Oke? Mana itu yang enggak masuk Semuanya. Semula kesaksian saya yang dari malam hari 2 kan. Saya kena panggilkan kena doa di sini. Lepas itu saya tidak tahu, yang saya tidak tahu itu siapa yang pegang dada saya. Lepas itu kena pegang meja dada saya, lepas itu ada yang masuk, terus ada yang keluar, terus kena angkat begitu. Lepas itu yang hari 2 juga yang malam hari Minggu hari hari 2 yang apa tuh? Yang ada malaikat masuk di dalam badan saya. Hari 2 kan itu. Ya. Lepas itu saya duduk di sini, saya nampak si Rachel di satu tempat di ruangan tuh, saya tidak dapat bayangkan. Sangat damai di tempat itu. Lantai dia mas. Saya hanya berdiri di belakang si Rachel. 1-2 langkah dia datang begitu, dia melutut di hadapan ada cahaya terang. Saya kena cahaya terang tuh sedikit saja pun lain sudah saya rasa di tempat. Sampai saya tidak mau balik sudah di tempat. Ay, berhasil bro. Sudah kasih tahu tadi tuh bro. Karena tempat itu sangat kudus. Saya sudah tahu tadi awal-awal. Sangat kudus tempat itu. Terus tidak lama roh saya balik lagi di badan saya sini, saya nampak lagi semua jemaat di sini yang hati di orang masih tidak percaya yang kejadian Tuhan sendiri yang datang di tempat ini. Dan hati saya sedih sebab
di tempat sana yang saya sudah nampak tuh tidak boleh masuk sembarang orang. Sedangkan saya sendiri pun tidak dapat masuk di ruangan tuh, hanya di belakang dia aja. Hanya cahaya sedikit saja mau kena di badan saya pun saya rasa lain sudah. Saya tidak mau balik sudah, saya mau di sana saja. Wow. Kena di sana. Sangat damai. Dan tiada Nah, setelah itu yang malaikat ke belang itu. terus malaikat begitu saya juga yang datang membawa siapa yang tidak percaya. Dia bilang, sudah dia datang di tempatku, dia menegur kita semua, masih lagi ada orang yang tidak percaya. Kamu nampak si Rachel aja begitu, tapi bukan dia. Dia ada di surga, Mas. Saya nampak sendiri dia ada di sana. Dia berlutut bersujud di sana. Kamu nampak yang roh saya marah dengan saya nampak hati diorang sudah. Saya boleh tembus tuh hati kamu. Saya boleh nampak semua yang di dalam hati kamu masa saya duduk di situ. Tapi saya tidak boleh bercakap sebab seperti Roh Kudus mau merendahkan diri. Sifat Roh Kudus like. Saya minta izin dulu kepada malaikat yang ada tempat Rachel, baru saya dapat bercakap. Sebab dia lagi besar dari saya masa itu. Tapi saya nampak setiap hati-hati kita semua berubah, kita semua. Tuhan sudah tegur kita. Saya sendiri pun saya minta lagi sama Tuhan Yesus. Apa yang saya buat? Saya tidak boleh bohong. Memang masuk di hati. Kalau bercakap sendirian dengan dia bilang itu mereka datang di sini, dia juga mau kita dihakimi. Yang dia lihat habis sama si Legon dia sama. Saya kira giliran si Legon, papa dia pergi balik tolong Legon. Jadi orang ini bukan selalu bersaksi, bukan selalu lihat-lihat ini, tapi kita dengar persaksian dia. Salam. Yang malam hari tua si Nana kasih asal, tapi kamu lah yang yang doa saya untuk kasih pengharapannya, yang pengharapan ketiga. Anda tahu apa pengharapan yang saya ingat ketiga lah. Yang ketiga kali itu untuk yang di samping saya dia Nana kasih tahu kamu nampak roh dia. Jadi saya kecewa sih, dalam tidak nampak. Dia tidak nampak. Terus saya jatuh. Jadi setelah saya jatuh, terus saya nampak tuh satu cahaya dari atas langit turun ke bawah. Nah itu lapisan awan tuh memang betul gemela sedang cakap tuh yang berapa lapis. Nah, saya nampak tuh awan yang saya boleh nampak yang terbuka bulat begitu. Saya bocor tuh langit. Itu cahaya turun, saya nampak tuh para malaikat turun naik. Di sini? Ya, di sini. Terus setiap malaikat tuh ada buku, macam Anda tahu buku apa, kita nggak tahu kan. Dorang sibuk sudah turun naik bawah tuh. Nah, itu tahu tuh buku apa. Jadi lepas ke paling ujung cahaya tuh saya nampak ada satu peti. Peti warna Anda tahu apa, warna emas ke apa, terlampau jauh Anda nampak.
Jadi di atas peti itu ada satu pedang bermata dua dan bercahaya atas peti itu. Nah itulah, saya nampak dari cahaya sana turun ke bumi itu. Ada lagi dua, tapi saya simpan dulu lah. Barangkali dia masih dia membunuh semua kita. Kurik itu pakai dia itu. Nah, coba Anda, si Jeda bilang itu malaikat, bahwa dia udah beri penghakiman kan, bahwa kita. Si Levan boleh ada buku. Itulah buku mencatat kita semua di sini. Kalau Anda tahu, malaikat itu turunnya terus mencatat perbuatan kita hari-harian. Coba Anda lihat yuk, kokonekan itu kesaksian semua itu. Peti pun mereka sudah diloncat, peti dia pun cakap peti. Ini orang ini bukan mudah bersaksi nih orang ini kalau dia tidak betul-betul nampak punya. Dia bukan jenis gaya sedikit-sedikit ingin motong birang orang, tidak. Itu saya sudah bersaksi. Nah, dia bilang itu malaikat bawa buku turun naik di sini. Cuma Anda lihat. Yang dia cerita sama saya itu yang dia dengar bini saya itu dia bilang itu malaikat di sini pangkalan malaikat. Dan itu sejak betul mulai saya lihat dia bilang. Jadi buku itu, buku kita semua pribadi kita dia catat turun naik. Oh iya. Itu malaikat pribadi. Ya. Ada banyak turun naik. Nah, malaikat pribadi. Satu malaikat melapor. Ini kitab Tuhan Yesus. Malaikat pribadi tulis kita punya perbuatan. Dari kita saja itu. Mau setia sama Tuhan atau tidak dari kita saja. Ya. Kalau mau main-main dengan Tuhan dari kamu saja itu. Ya. Oke. Kesaksian terakhir, Pak Yuli. Sini. Macam-macam itu. Ada itu dia. Tidak tahu apa ini, tapi kita dengar saja. Saya lihat apa. Silakan Pak. Haleluya. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Ya, terima kasih karena diberi ruang untuk bersaksi menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja ya. Kalau dua sudah hamba Tuhan bersaksi ada penglihatan, saya belum ada penglihatan terus terang. Tapi saya melihat kemuliaan Tuhan. Baik. Tidak ada bilang, tapi melihat Saya rasakan kemuliaan Tuhan. Sewaktu tanggal 24 paginya kita ibadah, saya di doa. Ini kali juga saya jatuh. Sebenarnya saya mau bertahan, tidak mau jatuh. Tetapi badan saya macam terangkat, ringan. Akhirnya saya jatuh juga. Kepala saya rasa terlantuk. Keadaan saya waktu itu terang sekali, saya melihat terang sekali. Terus saya sadar, saya bangun. Kemudian hari ibadah malam, hamba Tuhan Ibu Adelreda memberi teguran barangkali ya, beberapa teguran. Tinggalkan semua, keluar semua dari persatuan. Kami pulang terus terang berdebat karena berat hati meninggalkan ini, berat sekali. Tapi kami kata kita berdoa aja bagaimana Tuhan bekerja, pasti yang terbaik Tuhan siapkan buat kita. Kami putus begitu aja, tidak teruskan perbincangan. Kemudian hari Selasa tanggal 26 ketika kita ibadah di sini dalam pengurapan Tuhan bekerjanya Roh Kudus, hamba Tuhan Ibu Adelreda mengambil urapan itu seorang ibu itu waktu itu hari Selasa ya, dia doa karena pasti belum ada di sini tuh. Dia doa, kami dipanggil sama Selina. Ketika dia doa macam ada yang menusuk di sini, jantung, masuk. Sampai sekarang saya masih rasa. Belum hilang, masih rasa di sini nih.
Kala itu Pak. Pak masuk sini sampai sekarang masih sakit. Masih sakit. Kemudian saya bangun, saya dalam hati saya, apa yang Tuhan melakukan ya? Sakit ini macam ditombak. Sakit. Kami jalan-jalan hari sampai hari Minggu, tidak ada itu karena kebetulan ada di gereja di kampung kota. Malamnya itu saya ingat mau selesai sudah, saya ingat ini mau sembuh sudah ini rasa sakit ini sudah didoa begitu, sudah menerima itu pengurapan. Saya ingat mau selesai, tapi belum, masih ada sampai sekarang ini, masih rasa sakit. Kami sentiasa tuh. Sentiasa itu Jadi akhirnya saya berdoa, Tuhan mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang kau lakukan. Saya sudah menerima pengurapan, tapi kenapa hati saya ini masih sakit? Masih sakit seperti ditusuk ini. Sampai sekarang masih saya rasa di sini sakit. Itulah dan perubahan yang saya alami. Terus terang aja, Bapak Ibu, kalau dulu membaca Alkitab sekedar baca, berdoa sambil lalu aja, itu hanya saya lakukan sebagai kewajiban saja, bukan orang Indonesia bilang kebutuhan atau keperluan kalau tidak salah kalau bahasa kita di sini ya, merupakan keperluan. Doa itu dan membaca Alkitab itu keperluan bagi kita. Tapi selepas itu sepertinya Roh Kudus mengubah cara hidup, cara ibadah saya lah secara pribadi. Pagi, kalau dulu saya baca firman Tuhan hanya pagi saja. Puji Tuhan, saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Malam mesti saya baca firman Tuhan, pagi dan malam saya mesti berdoa. Kalau saya tidak baca Alkitab, itu Alkitab senantiasa ada di mata saya lihat. Senantiasa ada. Apabila saya bergerak, ada saja itu Alkitab saya lihat. Ada saja. Apabila saya sudah baca, baru macam hati macam tenang dan Alkitab itu macam selalu tidak nampak sudah walaupun sudah di depan mata. Sebab saya simpan Alkitab di bawah kolong satu, di bilik satu, di ruang tamu satu. Saya bilang mudah untuk mendapatkan. Saya khotbah hari Minggu lalu saya bilang itu Alkitab simpan di tempat yang mudah dicapai. Jadi itulah cara saya simpan itu Alkitab di sana supaya apabila saya duduk di sana saya baca, duduk di sana saya baca, duduk di sana saya baca. Itu saja, terima kasih, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Aja Pak, dia masuk sekarang. Ya. Saya kira sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terakhir. Biar ada tambah lagi. Pasti apa dia urus pun akan berhasil. Amin. Setan yang berusaha menghalang apa yang membuat hancur. Pak, tanya lagi dia, apa dia rasa? Ayo coba ke rumah. Kasih dia. Pak, apa lagi Pak? Iya, jam ringan-ringan sudah ini. Saya punya ini.
Tuhan Yesus. Macam-macam juga masuk apa? Orang itu karena doa semua, saya itu tidak, tapi heran saya karena bertambah sendiri. Itu saya bilang baca kita berdoa. Hidup terus dilakukan, tapi kunci dia Tuhan lihat hati kita juga. Kalau kau tidak sungguh-sungguh, oke. Nah, begini firman Tuhan tidak panjang ini hari, tapi dengar. Ini untuk menunjukkan apa yang Tuhan sudah lepaskan kepada kita. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 16.